Pemirsa, pertemuan G20 di Bali menggulirkan komitmen untuk melakukan transisi energi untuk menuju net zero emission. Lantas bagaimana pelaku usaha dan industri melihat upaya net zero emission ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Kadin Net Zero Hub, Muhammad Yus Rizky. Pak Yus, selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Yus, kita lihat bahwa komitmen untuk mewujudkan net zero ini juga sudah dilakukan oleh Kadin. Tapi untuk persisnya, Pak Yus, apa yang dilakukan Kadin NZH untuk mewujudkan net zero company ini? Ya, jadi Kadin Net Zero Hub ini dibentuk itu ya kira-kira hampir setahun lalu lah. Setahun lalu. Ya, selesai dari COP26 di Glasgow. Kita bentuk ini sebenarnya dengan kesadaran bahwa net zero ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk private sector. Karena jangan lupa bahwa emitter atau penghasil emisi itu adalah bisnis, industri ya. Bahkan kalau dilihat dari datanya ICCP itu, IPCC itu sebenarnya data terbesar dari kontribusi emisi global itu adalah sektor industri, gitu ya. Dan itu kalau kita menghitungnya direct dan indirect emission ya. Tapi kalau hanya menghitung dari direct emissionnya aja, kita the second largest contributor to the global emission di sektor industri. Jadi tidak akan ada net zero emisi itu tanpa melibatkan sektor industri atau sektor bisnis lah. Ya. Kalau untuk Pak Yus, kalau untuk saat ini pada saat kondisi ekonomi khususnya tidak juga mudah, apakah memang para pelaku usaha di Indonesia itu sudah punya niat atau sudah punya minat terhadap usaha dekarbonisasi ini? Karena kalau kita pikirkan usaha itu pasti akan membutuhkan biaya baru lagi untuk mengubah mesin, mengubah peralatan supaya kemudian emisi karbonnya berkurang. Masih punya minat atau sudah punya minat tidak pelaku usaha, Pak Yus? Jadi ini bukan soal minat sih ya. Itu sudah menjadi sebuah kondisi life or death situation gitu. Kenapa? Karena di banyak negara sudah mulai membuat kebijakan perdagangan yang ada unsur karbon emisinya gitu. Jadi kita nggak bisa lagi jual satu barang produk kita ke negara tersebut kalau emisi karbon kita melebihi dari patokan batas atas karbon yang mereka tentukan. Itu negara apa Pak Yus yang sudah memberlakukan itu Pak saat ini? The whole Europe akan punya namanya CBAM atau CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Itu pasti akan berdampak kepada semua produk-produk kita yang masuk ke Eropa. Amerika akan menyusul dan banyak negara lain akan begitu. Kenapa? Karena mereka nggak akan rela ya menerima barang-barang yang emisinya banyak gitu. Jadi kalau bilang ini bukan lagi sekedar sebuah game of shame gitu ya, tapi it's a life or death situation gitu buat sektor industri. Makanya kita di Kadin Indonesia mencoba untuk bergotong royong membantu perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendapatkan ancaman secara real, konkret gitu ya dari partner-partner dagangnya di luar negeri atau dari buyers-buyersnya atau dari krediturnya atau dari lendersnya, bahkan karena sekarang sektor keuangan pun sudah memaksa untuk kita semua pindah ke dalam platform low carbon economy ini. Nah, bantu itu makanya kita bikin Kadin Net Zero Hub untuk membantu mereka mulai perjalanannya menjadi net zero company gitu. Pak Yus, saya tidak tahu apakah Kadin sudah punya datanya, tapi kalau dilihat secara total Pak, dunia usaha atau pengusaha katakanlah yang bergabung di dalam Kadin, sudah berapa persen yang memang dengan sadar melakukan usaha dekarbonisasi ini dibandingkan total bisnis di Kadin keseluruhan Pak? Ya tentunya memang pengetahuan menjadi sebuah problem utama lah, pemahaman ya, tentang apa sih net zero, bagaimana mengukur net zero emission.
Kemudian juga soal yang utama sebenarnya adalah soal mindset. Karena menuju ke net zero itu dianggapnya perjalanan 2 tahun, 3 tahun gitu. Ini perjalanan puluhan tahun gitu, sama seperti negara misalnya sampai 2060 gitu ya. Jadi kacamata long term investment itu harus dipakai gitu, tidak bisa menggunakan kacamata short term gitu. Dan pada akhirnya memang dunia bisnis, dunia usaha ini, atau dunia industri ini harus menjadi bagian dari kepemimpinan untuk bertransisi, merubah masyarakat dunia, masyarakat negara ini pindah kepada sebuah platform di mana kehidupan bisnis, ekonomi gitu ya, ada di dalam atau di atas sebuah landasan atau sebuah platform yang mana semua emisinya rendah gitu. Nah inilah yang menurut kami kita harus mulai dari sekarang gitu. Jadi, Pak Yus, jadi sebetulnya masih sangat sedikit ya, kalau saya boleh asumsikan begitu, pengusaha di Indonesia yang sudah melakukan usaha dekarbonisasi ini? Kita di Kadin Net Zero Hub itu sudah kerja sekian bulan terakhir ini, mungkin ya 6-7 bulan, kita sudah punya sekarang the first 54 Indonesian companies yang intend to pledge their net zero commitment berdasarkan science base ya, berdasarkan science atau namanya SBTI ya, Science Based Target Initiative. Nah ini 54 company ini adalah kebanyakan adalah yang terkait dengan supply chain global gitu ya, atau export lah oriented companies gitu. Jadi kita harus mengapresiasi bahwa ini adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mencoba untuk membangun gelombang besar atau gerakan net zero di sektor industri atau sektor bisnis. Dan kita percaya akan semakin banyak karena memang ancamannya konkret, ancamannya real gitu. Tinggal sekarang karena kita membantu mereka untuk merubah mindset-nya lah. Pak Yus, kembali ke pertanyaan saya tadi, ketika usaha dekarbonisasi ini harus dilakukan, itu kan berarti harus ada perubahan yang dilakukan, apakah teknologi, apakah mesin, atau sistem, dan perubahan ini kan pasti butuh biaya Pak. Di tengah kondisi sekarang yang banyak pengusaha mengatakan untuk survive saja sudah bagus nih, apalagi dan akhirnya mereka mengatakan oke lah kita tunda dulu nih usaha dekarbonisasi ini. Apakah ada semacam insentif Pak yang kemudian bisa diberikan? Saya tidak tahu apakah pemerintah atau Kadin menginisiasinya untuk pengusaha yang sudah secara real melakukan usaha dekarbonisasinya itu sekarang. Ya, kalau dilihat di sektor publik atau sektor power yang pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah dengan JETP, ya dengan tadi pendanaan dari Amerika dan Jepang, itu untuk sektor kelistrikan. Itu pekerjaan mungkin setahun terakhir inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu luar biasa untuk sektor kelistrikan ya, karena dekarbonisasi kelistrikan itu sebuah pekerjaan besar gitu. Dan kalau dilihat dari kacamata industri atau sektor industri, maka dekarbonisasi sektor kelistrikan menjadi sebuah komponen penting untuk kita melakukan dekarbonisasi industri. Kenapa? Karena salah satu dari sumber energi yang dikonsumsi oleh sektor industri adalah dari listrik kan. Jadi itu kira-kira sektor industri itu memakan energi dari listrik sekitar 23%. Ya sisanya 76% itu industri masih menggunakan fosil. Nah pertanyaannya seperti tadi Mas bilang bahwa bagaimana nih kami melakukan ini? Ya kami juga berharap bahwa kita akan punya agenda semacam JETP yang dilakukan oleh pemerintah untuk sektor kelistrikan. Tapi memang adalah swasta yang harus bergerak atau Kadin Indonesia akan memimpin untuk menggalang pendanaan. Kenapa? Karena tidak semuanya hari ini, ya kalau kita bicara soal technological solution atau solusi teknologi itu secara komersial viable atau feasible secara bisnis. Oleh itu kita perlu ada katalitik atau conventional capital yang nanti akan di-blend dengan commercial money. Nah ini yang kita akan coba lakukan untuk kita bisa memobilisasi international fund atau international support ke dalam konteks pembiayaan. Jadi supaya teman-teman di industri Indonesia ini
jangan kemudian yang seperti Mas bilang, wah ini masih berat hari ini gitu. Nah, kita memerlukan banyak support dari internasional juga. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Yus, kalau target net zero emission 2060, melihat kondisi sekarang, lalu tantangan yang ada, Anda optimis tidak itu bisa dicapai juga dibantu oleh para pengusaha? Kalau bicara soal gerakan net zero hub atau gerakan net zero emisi di sektor swasta, yang selalu kita komunikasikan secara terbuka adalah kita ingin sektor industri di Indonesia ini atau sektor bisnis di Indonesia ini align dengan Paris Agreement atau Paris Goal gitu ya, di mana target net zero itu di 2050. Kenapa? Karena memang 2050 itu adalah sebuah milestone penting buat perubahan iklim ya, di mana mid of century menjadi sebuah target di mana kita bisa menurunkan emisi. Nah, jadi 2050 itu target kami dan banyak perusahaan sudah lebih agresif daripada 2050 gitu ya, hampir 40, ada yang 2030 juga gitu ya. Jadi tinggal bagaimana sekarang kemudian industri ini bisa masuk ke dalam NDC di Indonesia gitu. Dalam NDC di Indonesia. Kita sambut baik dan kita dukung supaya kemudian Net Zero Hub Kadin ini benar-benar bisa efektif membantu mewujudkan dekarbonisasi ini. Pak Muhammad Yusrizky, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami. Selamat pagi.